Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita kedatangan tamu nih. Wah, dari Om Robi Wet Garden nggak dicangga ini. Ini nih lagi bikin konten. Iya, Om. Nah, kebetulan saya lagi bikin konten. Ini saya masuk frame boleh nggak nih? Ah, ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini berjumpa lagi dengan Abi Farm ya. Setelah sekian lama ya, hampir 1 tahun ya. 1 tahun saya tidak bikin video ya, karena saya ingin merubah konsep di Abi Farm ya. Taman rooftop yang ada di Abi Farm sekarang udah di lantai 3, tapi lantai 3 ini masih dalam persiapan ya, karena lagi mau persiapan bikin GH juga dan rambatan. Tapi sekarang sudah disiapkan dari media tanamnya ya. Kita media tanam menggunakan ya herbal ya. Langsung di daknya, tidak menggunakan pot tapi menggunakan herbal, kolom-kolom pot seperti ini. Dan ini saya sudah isi dengan media tanam ya. Udah persiapan media tanam dengan komposisi seperti biasa ya, sekam bakar ya, tanah lembang atau tanah ya, setelah mau tanah apa, karena tanah lembang itu yang nggak semuanya asli yang ada di Bekasi ini, dan humus bambu serta kotoran kambing atau kotoran sapi bisa yang sudah difermentasi, ditambahkan kapur dolomit juga ya. Seperti ini hasilnya. Ini persiapan media tanam sudah sekitar hampir 2 minggu saya buat ya. Saya masukin ke kolom-kolom ini. Nanti hasilnya sudah diuji dengan beberapa pohon yang sudah saya tanam ya. Saya menguji dengan beberapa pohon, nanti dilihat hasilnya apakah cocok atau tidaknya, pertumbuhannya bagaimana. Sudah saya tanam 3 pohon ya. Di sini sudah saya tanam 1 pohon nih ya. Ini sudah saya tanam 1 pohon sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, belum ada terlihat pertumbuhannya, tapi yang mudah-mudahan hasilnya dapat maksimal, karena di sini full matahari ya, full matahari ya. Kalau hujan-kehujanan karena belum ada GH-nya, tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini juga udah saya tanam ya, 2 pohon di sini. Ini baru 2 hari nih saya tanam nih. 2 hari saya tanam ya. Ya, dari pohon-pohon yang sudah usianya hampir 6 bulan ya, saya tanam langsung seperti ini dengan media yang sama seperti itu. Nanti kita persiapkan di sini juga, insya Allah ya, kita buat tempat nongkrong ngopi-ngopi lah di sini ya. Kita buat greenhouse-nya biar nggak kehujanan, dan juga pohonan juga misal tidak kehujanan lebih baik ya. Seperti itu kondisi lantai 3 Abi Farm setelah direnovasi, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut mungkin ke lantai 2 yang selama ini Abi Farm bikin video ya. Ini lantai 3 yang terbaru ya. Nanti kita lihat konsepnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Tunggu di channel Abi Farm selanjutnya. Oke, kita turun ke bawah ya. Tangga lantai atas itu belum dibuat ya, jadinya masih ekstrim tangganya. Nanti kita akan buat untuk
ya para pecinta anggur bisa melihat di atas nantinya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita kedatangan tamu nih. Wah, dari Om Robi Wet Garden nggak dicangga ini. Ini nih lagi bikin konten. Iya, Om. Nah, kebetulan saya lagi bikin konten. Ini saya masuk frame boleh nggak nih? Ah ya, boleh silakan Om. Saya sangat-sangat ini Om, sangat-sangat terima kasih banget nih Om bisa datang. Ya karena ya emang Abifam ini sangat lagi baru, konsep baru nih Om. Saya baru direnov ya karena ya inilah hasilnya. Lantai 3 tadi udah di videoin tapi Om telat datangnya nih. Kita di lantai 3 tadi nih. Tapi emang lantai 3 sih belum ada. Ini mau bikin apa ini keren banget ini. Nah, insya Allah Om kita bikin tempat-tempat ngopi Om. Iya. Restoran ya? Ya, insya Allah Om kalau Kopi, itu insya Allah kopi. nanti kita bikin restoran kafe untuk ngopi-ngopi di Abifam itu. Iya Om nih, saya datang. Iya. Iya, mau lihat persiapan Om untuk lomba ya. Lomba ya Om, ya Om Robi mengadakan lomba ya. Iya, Ya. bukan saya gitu. Oh, Ini acara event inilah, bersama event ya. anggur lah bersama ya. Event anggur ya bersama ya. Ya siap. Ini bikin konten, udah saya ikut yuk. Oke, siap nih Om. Nah, ini yang saya kan tadi saya dari atas, sekarang di bawah ini saya memperlihatkan pohon-pohon ya dengan konsep-konsep bambu lampot dengan sistem tralis yang unik seperti ini Om sekarang ini kan. Hari ini dengan jenis trans seperti ini ya. Dengan tralis yang menurut Om bagaimana nih tralisnya Om? Set ini keren banget. Ini usia pohon berapa Wah, ini? ini kan Om. Nah, batangnya udah segede lengan saya Om ini tuh ya. Ini Waduh, usia gila, sekitar gila. 4 tahun. Wow, Dan belum pernah saya ganti media tanamnya. Belum pernah saya jadi revoting Om. 4 tahun, potnya ini juga. Potnya ini aja. Wah, orang 2 tahun aja udah bongkar loh. Iya. Hah? Saya 4 tahun, saya masih pertahankan, saya pengen. Ya seperti ini Om. Gila nih, batangnya sehat banget ini. Ya. Ini baru saya pangkas Om. Baru saya pangkas ya kemarin ya karena kita dalam renovasi ya ada beberapa kena cat, kena abu-abu semen. Tapi alhamdulillah setelah saya pangkas ya akhirnya tumbuh lagi dengan subur-subur seperti ini sekarang. Ini mah nggak kelihatan habis kena masalah ini Kena pohon, masalah. keren banget ini. Seperti itu, Om. Ini Hah? buat dilombain kan nih? Hah? Insya Allah Om, misalnya ini saya akan persiapkan untuk ikut lomba. Insya Allah ini jenis transfiguration ya kita ikut dengan klaster besar kali ya Om ya nantinya Om. Wah, mantap. Lanjut Ya. Om. Ya, ini juga ini Jupiter nih. Ini Jupiter yang paling lama juga nih usianya udah hampir mau 5 tahun nih di Tandu Lampot ukuran 40. Tapi kondisinya masih sehat, ya masih produktif walaupun buahnya tidak banyak karena 8 bulan ini saya nggak treatment pupuk, terusnya saya nggak kasih insektisida, fungisida, penyemprotan, tapi alhamdulillah kondisinya masih sehat. Setelah saya pangkas, dia masih ada buahnya, tapi buahnya nggak maksimal ya. Buah-buah hiburan seperti ini buah-buah hiburan ya. Tapi ya biar untuk para pemula yang tamu datang ya. Gila, sehat. keren banget Ini apa? Bagus juga buat dilihat. Ya, sistemnya ini ya kan Double cordon ya. cordon ya, 2 kan seperti ini. Ya dalam Tandu Lampot ya kita bisa bebas kita buat seperti apapun. Yang penting kita tahu kan cara merambatinnya, cara bikin rambatannya seperti ini. Double cordon, single cordon. Singkat cordon. Udah 4 tahun masih produktif, Ya. luar biasa ini. seperti ini. Om. Teknik. Ini harus dicontoh nih. Ya, Ini contoh siap. nih kreativitasnya keren banget Iya. ini. Jadi ya kita selain penghobi juga kita harus kreatif Om ya. Kreatif. Biar kita dilihatnya juga unik, orang suka gitu kan. Om? Bonsai saya nyontek Om Asep loh. Iya, bonsai, Wah, Om. sekarang hobi bonsai gara-gara ngeliat bonsai kerennya Om Asep. Siap Om bonsai. Bonsai ya ada beberapa ya. Bonsai intinya buat keunikan aja untuk pembuahan kita. Ya, Lagi mudah-mudahan cari-cari terbaik karena di bonsai itu kan medianya sangat minim ya. Dengan akar yang sedikit yang dibutuhkan nutrisi untuk buah kan luar biasa. Tapi kita bagaimana kita cari ilmunya untuk bisa membuahkan bonsai yang berbuah walaupun satu klaster tapi baik gitu Om, bagus ya. Nah, pendapat Om Asep tentang lomba itu gimana Om Asep? Ya, pendapat saya ya sangat luar biasa Om ya untuk ya memajukan lagi, menyatukan lagi para pencinta-pencinta anggur sebelumnya yang sudah mulai redup ya Om ya. Meredup. Jadi sekarang Om Robi mengadakan acara ini untuk semua para pengangguran di Indonesia, nggak ada umum semuanya Om ya di Indonesia untuk mengadakan boleh ikut di daerah manapun ini sangat-sangat mantep Om, bagus itu kan ya karena untuk kembali untuk menyatukan
yang dari mana itu pengangguran udah mulai redup sekarang Om gitu kan. Mudah-mudahan Om Iya. dari Aceh, Iya. Sumbar, Wow, Sumatera luar Utara, biasa, ya. Riau Hah? sampai Papua, Iya. Kalimantan, Sulawesi harusnya bisa bergabung untuk berpartisipasi di acara. Mudah-mudahan seru Wah, ya. alhamdulillah Om, Semakin kalau ramai semakin seru ya. mungkin kalau untuk pada mau ikut luar biasa Om. Jadi mungkin senusantara ya mengadakan Nusantara. ini luar biasa Om. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Om. Ya. Tips dong apa nih tipsnya nih buat temen-temen nih? Tipsnya ya untuk ya sekarang ya kita tipsnya perawatan ya Om ya. Jadi kita intinya sih mau dirawat ya dari media tanam, dari daun, dari batang ya kan, pemupukan ya. Kalau di pot sih saya sarankan untuk kimianya ya secukupnya ya, jangan terlalu banyak karena dari akar dia kan sedikit, terus ya dari media sedikit. Jadi kalau kita terlalu geber dengan pupuk kimia, nantinya tanah akan keras ya kan, dan juga pertumbuhannya akan stuck nantinya. Terusnya hanya buah produktif di pertama dan kedua kalau kita geber pupuk kimia. Jadi kita campur ya kan, organik kimia, tapi ya tetap untuk semua pupuk pembuahan. Kalau udah pohon besar jangan kasih pertumbuhan lagi, kita kasih untuk pembuahan. Pasti kan di pembuahan pasti ada unsur pertumbuhannya juga itu Om ya. Wah, ya. tips lagi nih, Iya, ternyata iya. pupuk itu nggak perlu banyak, tapi tepat ya Om ya. Betul Om, tepat ya, karena bambu lampot itu ya kita emang perlakuannya sangat khusus Om. Ya kita makannya ya karena kita gitu kan. Karena kita yang ngasih, kita yang tahu kan posisi dia nggak nyari makan sendiri karena medianya segitu. Kalau kita nggak kasih makan atau makannya berlebihan juga kan akan terjadi yang dia tidak diinginkan. Normal nanti ya. Normal. Nah yang 28 juta dulu tuh di lapangan banteng itu iya. udah ke laut ya? Masih ada, tapi saya pindahin ke para-para dulu yaitu jenis Jupiter ya, karena dulu para anggur belum se-booming sekarang Om ya, dan dulu masih sepi lah, Jupiter masih andalan. Tapi Om kalau 28 juta dengan konsep, Ya. dengan bentuk pohon yang bagus, Ya. dengan rambatan yang keren, Ya. inovatif ya 28 juta itu sebenarnya bukan harga mahal sebenarnya. Mahal, ya. Karena karya itu karyanya yang mahal. wah, iya. Nah, mungkin sekarang harga murah-murah ya karena emang standarnya emang harga murah, tapi kalau kita bikin sedemikian rupa mungkin harganya bisa ratusan juta ke Betul, depannya Om, ya. ya, Jadi karena ya keunikannya kan Om, keunikan. Betul Om. Aduh. Ini ganggu kan? Enggak ganggu nih ya. Kebetulan maaf Lanjut, kita lanjut, yang lanjut. berbagi. Jadi saya baru bikin konsep ya sih, akan menjadi para-para semuanya. Nanti ini semuanya mungkin ya insya Allah kalau menjadi resto NKP ya kita bikin meja-meja di sini Om gitu Om. Iya, nanti tinggal pentataan tambu lampotnya aja gitu kan. Seperti apa gitu kan. Ini kan udah jadi para-para nih, akan menutupi semua nih. Kalau udah ada buahnya kan luar biasa Om. Kalau sembari ngopi di bawah pohon anggur gitu, walaupun panas, kenaungan pohon anggur kan sahdu juga Om ya. Ini promosi tapi juga bisa bikin orang ikut ini Iya, caranya siap. nih. Ya ini konsepnya nanti ada tralis, kita kepara-parain gitu kan ke atas. Ya ini pohon-pohon besar semua tuh Om ya, itu karena kemarin lagi renovasi ya, saya potong pendek semua. Ya, Nah, ini hasilnya. Nah ini nih ilmu nih kayaknya. Nah, nih. Saya ini nih. Wah, sebelum ini saya nanya dulu nih. Ini Iya, kali ada ini nih. Om ini kan, Om pasti tahu lah jenis apa ini Om? Ya, si merah merona. Ya, si merah merona, ya. Master ini kayaknya nih. Ini RS-nya nih. Ini RS-nya yang sengaja saya sisakan ya, karena kebanyakan pemula itu banyak melihara RS-nya karena terlalu subur dia. Kalah sama impornya. Nah, dari impornya kalau misalnya baru ya, ini udah besar nih. Kalau misalnya baru seperti yang seperti ini, misalnya kecil, RS yang tumbuh, impornya yang setak, dia jadinya RS yang Pelihara. karena tidak tahu Om. Nah, makanya saya sisakan itu supaya tahu ya. Jadi RS itu nggak perlu dipelihara ya. Jadi Nggak perlu- diapain Diapain? harusnya, Kita Om? potong Om. Oh, potong. Ini ada buahnya nih. Nah, itu buahnya. Ya, buahnya juga hanya untuk ini Om. Untuk ngerujak. Ya, jadinya Gimana cara motongnya Om? nah, jadi RS itu hati-hati ya untuk para pemula, para baru tahu anggur ya, yang dapat bibitnya itu hasil grafting Om. Hasil grafting dari RS ya, seperti Isabella, Red Master, Yellow Belgia, atau
RS impor. Jangan sampai itu RS yang subur, RS-nya yang dihidupkan. Dan konsultasinya setelah besar. Taunya RS-nya kan, dan itu akan mengecewakan karena RS itu ya kebanyakan sih anggur-anggur yang nggak enak asem ya, anggur wine kebanyakan ya. Ini sengaja saya sisakan nih, ya kan seperti ini kan, dari bawah dia tumbuh ya. Ya itu ini graftingnya di sini dulunya nih. Dulunya grafting di sini. Grafting di sini hasil tumbuh RS-nya seperti ini ya. Ini jenisnya Veles ini. Oh, Veles. Iya, Veles. Ini ada buahnya, buah bonus sekarang bonus. Dikasih gembira ya, mulu ini. Ya, ada bonus tuh ada. Ya, saya piara aja untung ya karena kita buat para ya, tamu biar lihat ada buahnya gitu kan. Ya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai RS itu tumbuh ya. Kita buang RS-nya ini. Jangan sampai. Kita hanya fokus di atas. Jadi kita buang. Semuanya dibuang. Nah, seperti ini Om. Jadi jangan sampai tuntas itu, ya buangnya ya. Tuntas. Jangan ada misal ada lagi buang lagi, ada lagi buang lagi. Tapi kita fokus di impornya, impor di atasnya. Nah, itulah. Boleh nanya lagi nggak nih Om? Siap Om. Ini mumpung ini nih. Ya. Nah, Ya. saya mewakilin para subscriber nih. Nah, sebenarnya. iya. Nah ini, Nah, itu, Om. ini akar apa? Nah. Ini Om ya. Terus diapain Wah, tuh itu, Om? Om. Kebanyakan orang itu bilangnya akar angin Om ya. Tapi itu bukan. Bukan Om, itu Apa hama itu Om. Oh hama. Iya, hama bulu putih ini Om. Oh hama bulu putih. Hama bulu putih. Kebanyakan orang bilangnya akar angin, tapi ini termasuk hama. Oh hama. Hama akar bulu putih. Oh gitu. Bukan bulu putih ya. Yang saya pernah baca, itu kan ini hama ya gitu. Terus Baiknya, diapain? jadi kita buang-buangin aja seperti ini, dipotong-potong aja. Makanya kita kan potong-potong aja seperti ini tuh, nggak apa-apa. Oh dibuang aja ya. Bulu putih ya, hama bulu putih. Kalau termasuk dibiarkan hama. resikonya apa Om? Ya dia ke nutrisi juga Om. Oh, menyedot mengganggu nutrisi, juga iya menyedot nutrisi juga. Ya. Wah. Makan nutrisi seperti itu. Yang banyak orang akar angin ini akar ya karena emang sama kayak akar Om. Ini hama bulu putih nih Om. Ternyata sih saya pernah baca-baca ya. Tapi insya Allah benar gitu. Pokoknya orang udah pengalaman kita Ya. ikut aja lah. Allah ya. Jadi ini akademi kan. Oh, akademi. Nanti ini saya bikin tralis di sini. Jadi akademi saya tralisin. Saya akan menggunakan ini nih apa tunas air nanti sekundernya. Oh, sekunder Ya. ke tunas air. Tunas air tapi udah ada kalau tralis kan biar rata dia kan. Kita pakai tunas air aja. Iya. Nah ini juga nih Om, ada tips lagi nih Om. Mana nih? Mana nih? Kayak ini Om, kita baru dapat bibit ya, para pembeli bibit, para baru bibitnya patah. Yang banyak Om di kardus karena Iya. panjang patah, itu sebelum putus itu bisa nyambung lagi. Ini lebih parah nih Om, putusnya nih Om. Nih ini Om, Nah, contohnya jadi nih, ini geroak. Oh, Geroak iya. nih. Ah. Jadi kalau patah ketekuk di kardus itu juga kan banyak nih. Ini geroak masih tumbuh kan. Jadi pohon anggur itu sebelum putus kalau dirambatin itu masih nyambung. Pohon anggur itu. Jadi kalau misalnya patah misalnya di dalam kardus ya ketekuk, para pemula baru beli bibit anggur ketekuk, itu dirambatin aja, didiriin aja. Dia nanti akan numbuh langsung tumbuh lagi tuh, nyatu lagi. Nah, tips lagi nih Om tuh. Ini udah geroak Om, bisa tumbuh lagi dia. Jangan diputusin. Ya, kalau udah ada pucuknya itu sayang, mendingan diterusin dulu aja. Karena kita kalau bibit-bibit baru untuk pembesaran batang dulu, kita banyakin daunnya. Jadi kan kalau misalnya diputusin kan jadi tumbuh yang baru kan. Yang baru. Kalau yang udah ada biarin aja Om. Kita rambatin aja. Seperti itu Om. Iya. Oh, berarti kalau udah keroak jangan nangis, jangan nangis, komplain jangan tuh. komplain. Sebelum putus Diriin masih aja. bisa nyambung lagi. Karena masih nyambung ya Om ya, kambium-bium ya. Betul. Wah. Jadi banyak pohon patah sebelum putus masih bisa sambung lagi. Bener Om, membantu saya juga tuh Om. Baik, Om, Jadi kalau jangan pohon- nangis. Iya. Kalau putus jangan ngadu dulu. Iya. Berjuang dulu. Gitu Om. Apalagi nih tipsnya nih, wah di banyak ilmu nih. Nah, tipsnya ya itu Om, kalau rambatan ya kita fokus aja kalau misalnya pengen para-para ya kita fokus dulu satu batang ya kan, baru ntar dari batang sekundernya kita baru percabangan. Baru Dan jangan diperbanyak ya. terlalu panjang-panjang di awal, jangan sampai 2 meter gitu kan. Ya seperti ini aja tuh Om tuh, bahannya berapa dari 4 matabat ya kan. Ya paling banyak ya 9 matabat. Biasanya kan ada kan langsung mau panjang gitu kan, nanti nggak Ini kuat. kalau keluar buah gimana nih Om? Tiba-tiba keluar buah nih. Terus klasternya besar langsung dilombain Oh, ini kayak pasti gini. Om, kita semua bahkan Om langsung kita daftarin itu. Waduh, ini bener-bener ini. Om. Itu loh Om, kondisi Abifem sekarang ya.
Mending kita ngafe lah ya di sini ya. Kafe, kita ngopi bareng, kita sharing-sharing anggur, ya pulang bawa bibit gitu Om ya. Iya nih. Sekarang nih beruntung saya nih datang ke sini nih ketua ABK loh ini. Ini nih ketuanya yang kontrol anggur di Bekasi ini nih orangnya nih. Anggur keren itu gara-gara ini di Bekasi nih. Saja Om. Ya Om. Tuh. Ya ini ya baru ya kebetulan banget sih Om bisa datang kemari. Keren Om di situ Om. Wah siap ya Om. Keren tuh Om. Oke siap nih. Ini ada pohon anuta saya Om. Ini sama pohon anuta pertama saya dapat di lapangan Banteng. Ya. Beli di lapangan Banteng atau? Saya ikut kopdar di lapangan Banteng, saya grafting. Belajar grafting di lapangan Banteng Om dulu. Ini grafting pertama nih? Iya, grafting pertama di lapangan Banteng. Saya boleh nyebutin namanya? Boleh lah. Saya di stand Anggur Indonesia bersama Om Firman. Ini hasilnya, udah mau 5 tahun nih. Nah, sekarang sedang berbuah lagi nih setelah saya pangkas. Kemarin banyak catnya, banyak semennya, tapi alhamdulillah nih masih subur. Wah, kalau anuta ini termasuk berinya besar atau? Besar Om. Besar. Anuta besar berinya itu Om. Terus mudah dibuahkan nggak? Mudah sekali Om. Wah. Dia pangkas langsung berbuah. Ini seperti ini saya nggak treatment Om selama 8 bulan ini setelah saya renovasi itu nggak ada treatment pupuk. Tapi alhamdulillah pas saya pangkas ini kan mungkin karena stres kepanasan pindah sini pindah sana. Saya pangkas ya alhamdulillah ada beberapa klaster nih. Dan saya ini nggak saya treatment GA3 juga ini. Waduh. Ya alhamdulillah klasternya. Dan emang sih karakter anuta itu kembang besar tapi ya mungkin dia kalau pemangkasan harus bareng Om. Jadi ada barengannya misalnya kita pangkas anuta sama tran. Kayaknya sih jenis female gitu, perempuan gitu kan harus ada penyerbukan. Oh, jadi nggak biseksual dia emang harus ada penyerbukan seperti angin kalau barengannya gitu kan. Oke. Jadi walaupun klaster besar dia tetap rontok Om bunganya gitu kan. Wah, anutanya begitu. Iya, anuta kebanyakan begitu. Walah. Dia ini anuta ya. Saya banyakin daunnya menutupin ya, insya Allah saya bikin. Ini berarti yang subscriber dari Abi Farm sama member-membernya ini pasti udah paham banget sama anuta nih. Anuta udah tersebar semua nih bibit ya. Kemarin di Sulawesi apa di mana ya lagi berbuah juga, gitu kan. Berarti layak ya Om ya, anuta ya. Anuta bagus Om. Tuh. Dan dia ada muskatnya juga kalau udah matang. Wangi juga. Wangi, ada kalau udah matang sempurna dia. Terakhir 2000 ada lapangan mana 2019 2018 ada papan lagi sempat saya bawa nih. Saya mencontohkan ini setahun yang lalu saya grafting di Anggur Indonesia dan sekarang sudah berbuah. Saya bawa juga tuh itu. Ini anuta harus naik lagi nih, Abi Farm nih. Bibitnya pasti udah disediain nih. Selalu ada. Ya ini Om, sekarang ada bonsai nih. Tapi kalau bonsai mah kita buat keindahan aja buat seru-seruan ya. Kalau ada buahnya ya insya Allah bonus seperti itu. Varian apa nih? Ini akademik Om. Ya, sama ini juga baru saya rawat lagi nih setelah ada banyak terjadi kan akibat renovasi. Tuh, waduh keren banget nih. Berarti pohon anggur itu akar nggak perlu numpuk semua, ternyata dengan ini aja masih bisa. Iya. Ya, akarnya di atas ini tahu. Akarnya di atas ini. Kita kasih batu seperti ini, kita rambatin seperti ini. Wah. Ya paling kita bingung konsep merambatinnya kalau ada buahnya ini seperti apa ya, itu kan. Kita tunggu lah ini. Oke Om, berarti mungkin sekalian kan ini mau di Abi Farm ya? Iya. Di frame-nya ya. Ada tips nggak buat teman-teman yang ikutin lomba? Kira-kira apa tips dan triknya untuk mempersiapkan lomba di kompetisi Anggur Nasional Indonesia? Ya, jadinya untuk persiapan ya untuk para yang ikut meramaikan lomba, intinya sih kita harus punya pohon anggurnya dulu yang siap dibuahkan Om. Intinya kan seperti itu. Mumpung masih agak waktunya mungkin masih 3 bulan lagi Om ya. Dan pendaftarannya di tanggal berapa Om? Tanggal 5. Tanggal 5 terakhir ya kita bisa daftarkan. Ya intinya sih kita persiapan pupuknya Om. Media tanam yang sehat, pupuk yang pas. Ya insya Allah kalau emang pohonnya itu siap, insya Allah berbuah dan munculkan klaster-klaster yang bagus dan klaster-klaster yang unik dan besar itu. Oke, nah boleh ngasih pesan dikit Om ya. Ya jadi mungkin teman-teman dari subscribernya Om Abi yang ingin mendaftar Om ya. Iya siap. Yang ingin mendaftar untuk ikut lomba, jangan pernah khawatir masalah baru ataupun lama. Yang penting kalau kita sudah punya pohon yang siap. Nah karena pendaftaran paling lama tanggal 5.
5 Juni 2000 ya. 5 Juni. Terus nggak mesti harus saat ini punya pohon yang sudah berbunga, enggak. Tapi pangkas nanti karena tanggal 31 Juli itu pohon yang akan dinilai itu yang akan diajukan di tanggal 31 Juli. Ya. Jadi cuman daftar kebunnya, farmnya didaftarkan, nanti tanggal 31 Juli klaster buah yang sudah disiapkan itu yang akan didaftarkan. Siap. Jadi kita hanya mendapatkan farmnya dulu ya tanggal 5 ya. Yang penting farm itu terdaftar di lomba. Ikut lomba gitu kan. Tanggal 31 baru kita cari pohonnya gitu. Sekarang disiapkan tanggal 31 kita pilih. Kita pilih yang terbaik yang mana gitu ya. Nanti tanggal 28 itu Agustus, baru penilaian akhirnya. Iya. Hadiahnya luar biasa Om, saya dengar-dengar nih Om. Hadiahnya total hadiah 15 juta. Wow, luar biasa hadiahnya. Ya, nanti apa mau di juara 1 juara 2 atau juara satunya aja nanti lagi digodok. Yang pasti sih per kategori masih disediakan 5 juta per kategori. Nanti atau mau di pool itu nanti lagi digodok sama panitia. Siap, mantap luar biasa Om. Baru kali ini ada lomba yang hadiahnya jutaan kan. Kita daftarnya nggak seberapa tapi hadiahnya luar biasa kan, dan hanya pohon anggur yang kita persiapkan dan itu hobi kita itu. Iya, cuman 50.000 kita mendaftarkan kebun kita. 50.000 dan berhak untuk ikut lomba tingkat nasional. Wow, luar biasa tingkat nasional Om ya. Nasional, luar biasa. Tingkat gitu. Nasional, jangan lupa nih persiapkan dan ikut lombanya. Ya, makasih Om. Oke, siap Om. Terima kasih juga Om datang ke Abi Farm ya kan. Om yang pertama melihat pohon Abi Farm di konsep barunya Abi Farm. Wah. Oh ini pas lagi ngopi saya harus bikin kontennya yang benar-benar nggak boleh bawa pacar Om, udah punya istri saya Om. Oh siap Om, bawa istrinya Om. Bawa istrinya berarti. Oke Om, makasih Om. Oke, terima kasih semuanya ya, jangan lupa daftarkan segera, misalnya udah ada nanti bisa hubungin saya untuk pendaftaran ikut lomba nasional ya. Buah terbagus sama buah terbesar, klaster terbesar, klaster tercantik, sama buah berry terbesar. Ya, jangan lupa daftarkan segera, nanti bisa hubungi saya atau bisa WA saya ya. Insya Allah hadiahnya sangat menarik, mudah-mudahan bisa semua mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Farm.